Mei 2026, Arsenal baru saja resmi jadi juara Liga Inggris, untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. 22 tahun, itu bukan waktu yang sebentar. Itu satu generasi penuh fans Arsenal yang lahir, besar, dan tidak pernah sekalipun ngerasain timnya juara Liga. Dan orang yang berdiri di tengah semua itu, bukan pelatih veteran dengan segudang trofi. Itu Mikel Arteta, orang yang 6 tahun sebelumnya bahkan belum pernah melatih satu tim senior pun dalam hidupnya. Kita mundur dulu ke 2016. Arteta baru aja gantung sepatu, umur 34. Karir main bolanya selesai di Arsenal, klub yang dia cintai, yang dia kaptenin selama 2 tahun. Kebanyakan pemain di posisi itu pilih pensiun santai, atau jadi pundit TV, atau buka bisnis. Arteta pilih jadi tukang catat di pinggir lapangan. Dia daftar jadi asisten pelatih Pep Guardiola di Manchester City. Bukan posisi glamor, gak ada sorotan. Selama 3 tahun, Arteta hadir paling pagi dan pulang paling malam. Dia obsesif soal detail, cara ngomong ke pemain, cara nyusun sesi latihan, cara ngambil keputusan di menit-menit paling krusial pertandingan. Dan Guardiola lihat semua itu. Sampai suatu hari, Pep bilang sesuatu yang bikin semua orang diam. Mungkin aku belajar lebih banyak darinya daripada dia belajar dariku. Tapi ada satu hal kecil yang lebih nunjukin siapa Arteta sebenarnya. Setiap kali Man City cetak gol lawan tim lain, semua staf coaching sorak-sorai. Tapi setiap kali Man City cetak gol lawan Arsenal, Arteta duduk diam, gak ikut selebrasi. Guardiola lihat itu. In one team, every time I score a goal, I jump, come back, he was sitting there. It was Arsenal. So in that moment I said, oh, that guy likes Arsenal. Desember 2019. Arsenal lagi di titik paling kacau sejak Arsene Wenger pergi. Unai Emery baru dipecat setelah 7 pertandingan tanpa menang. Tim ada di posisi 10 klasemen. Ruang ganti bocor ke media, ada pemain yang gak respek sama pelatih, ada konflik internal yang gak selesai-selesai. Fans frustrasi, manajemen panik. Dan di tengah semua kekacauan itu, telepon masuk ke Arteta. Tawaran, jadi manajer Arsenal. Klub pertama, tanpa satupun pengalaman menangani tim senior. Banyak yang bilang ini keputusan gila, tapi Arteta terima. Klub yang dulu dia bela, dia kaptenin, dia cintai, terasa rusak dari dalam. Musim pertama lumayan, FA Cup dimenangkan, fans mulai percaya. Tapi musim 2020-21 adalah cerita yang berbeda. Berbeda dalam artian, lebih buruk dari yang siapapun bayangkan. Arsenal start dengan rekor terburuk dalam 39 tahun, posisi 15 klasemen, 5 angka di atas zona degradasi, 4 kekalahan kandang berturut-turut, sesuatu yang bahkan gak pernah terjadi sejak 1959. Setiap Senin pagi, ada artikel baru yang nulis soal kapan Arteta bakal dipecat. Dan Arteta tahu semua itu. Suatu hari setelah sesi latihan, dia duduk di depan wartawan. Dan bukannya defensif atau cari-cari alasan, dia bilang sesuatu yang jujur banget untuk standar dunia bola. Aku udah menderita. Setiap hari aku mempertanyakan diriku sendiri. Aku ngerasa sangat bertanggung jawab atas ini semua. Momen paling kelam datang di Desember 2020. Arsenal kalah 2-1 di Everton, 7 pertandingan Liga tanpa menang. Lalu 2 hari kemudian dibantai Man City 4-1 di Piala Liga. Dan Chelsea udah nunggu di jadwal berikutnya. Seseorang dari dalam manajemen Arsenal, namanya nggak disebut, ngomong ke jurnalis. Masa depannya nggak sedang dibahas. Tapi aku takut untuknya. Tapi Arteta nggak pergi, nggak minta jaminan, nggak keluh kesah ke media. Yang dilakukan Arteta setelahnya nggak banyak ditulis di headline, karena nggak ada yang terlalu seksi dari proses. Dia mulai dengan bersihin dulu. Ozil, pemain dengan gaji tertinggi di klub, dilepas. Aubameyang, kapten tim, dicopot ban kaptennya karena soal disiplin. Dan itu bukan keputusan yang populer. Aubameyang punya fans besar, Ozil punya penggemar fanatik. Tapi Arteta nggak peduli popularitas jangka pendek. Pesannya ke semua orang di ruang ganti cuma satu. Reputasi kamu nggak lebih besar dari sistem kita. Lalu dia mulai tanam benih. Saka dikasih kepercayaan penuh. Martinelli terus dimainkan walau masih sangat muda. Saliba, yang sempat dipinjam ke Prancis 2 musim, akhirnya dipanggil pulang dan jadi bek terbaik Arsenal dalam 1 dekade. Transfer mulai lebih terarah. Ben White, Gabriel, Odegaard sebagai kapten yang bukan cuma pemimpin di lapangan tapi juga di luar lapangan. Dan puncaknya di 2023, Declan Rice dengan harga 105 juta pound sterling, rekor transfer Inggris saat itu. Satu persatu, puzzle itu mulai kelihatan bentuknya. Tapi sebelum juara, ada 3 musim yang menyiksa. 2022-23, 2023-24, 2024-25, 3 kali Arsenal runner-up.
Media kasih label yang nyelekit, tim yang selalu kelihatan hebat tapi nggak pernah tahan di akhir. Arteta dibilang pelatih bagus yang nggak punya nyali di momen paling penting. Tapi orang-orang yang ada di dalam, pemain, staf, manajemen, mereka lihat sesuatu yang berbeda. Setiap musim, tim ini makin susah dipatahkan, makin tahu cara jaga keunggulan. Dan akhirnya di musim 2025-26, ketika Manchester City kehilangan poin di momen yang nggak diduga, peluit panjang berbunyi. 22 tahun penantian selesai. Ada banyak pelatih di dunia yang datang ke klub besar langsung sukses di musim pertama. Arteta bukan salah satunya. Ini cerita tentang orang yang masuk ke gedung yang lagi terbakar, dan alih-alih lari, dia duduk di lantainya, mulai susun batu bata satu persatu. Tapi justru di saat dia paling diragukan, di saat paling sepi, di saat paling berat itulah pondasi yang sesungguhnya dibangun.